Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safi Insyira dari semester 3C. Pada video kali ini saya akan mereview materi yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Haji Yani Nuraini SHMH dan asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Ardayandi SMH mengenai bab 5, yaitu alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Alasan hapusnya kewenangan menuntut itu ada 6, yaitu yang pertama, tidak adanya pengaduan pada delik aduan, yang kedua, nebis in idem, yang ketiga, matinya terdakwa, yang keempat, daluarsa, yang kelima, penyelesaian di luar beracara, yang keenam, adanya abolisi dan amnesti. Yang pertama itu tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Dalam buku 1 KUHP tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan, sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal adanya delik aduan. Macam-macam delik aduan. Yang pertama, delik aduan mutlak atau absolut, suatu delik tindak pidana yang karena sifatnya sendiri dari kejahatan, maka hanya dengan pengaduanlah baru dapat dituntut. Yang kedua, delik aduan relatif, yaitu delik aduan yang tidak bertanggung pada sifat kejahatan, melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu atau pembantunya dan orang yang dikenai kejahatan itu. Keistimewaan atau kekhususan delik aduan absolut. Yang pertama itu dalam delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. Yang kedua, dalam delik aduan absolut pengaduannya tidak dapat dipisah-pisahkan atau on split bar. Artinya dengan adanya pengaduan berarti berlaku untuk semua pelaku kejahatan walaupun tidak disebutkan satu persatu. Oleh karena itu, dalam delik aduan yang absolut, pengaduan mutlak harus ada, sebab tanpa pengaduan pelaku dan peserta lainnya tidak dapat dituntut. Keistimewaan delik aduan relatif. Yang pertama, dalam delik aduan relatif yang diadukan adalah orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Yang kedua, dalam delik aduan relatif pengaduannya dapat dipisahkan atau split bar. Artinya pelaku peserta kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan. Jadi yang disebutkan saja menjadi tindak pidana. Selanjutnya, tentang waktu pengaduan. Sejak saat orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, hal ini berlaku baik untuk delik aduan absolut ataupun delik aduan relatif. Adapun daluarsa pengaduan setelah 6 bulan apabila korban bertempat tinggal di Indonesia dan 9 bulan apabila bertempat di luar Indonesia. Menarik kembali pengaduan berdasarkan pasal 75 KUHP, penarikan dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Tetapi jika yang berhak mengadu meninggal, maka pengaduan tidak dapat dicabut kembali. Tetapi khusus untuk delik aduan absolut, penarikan pengaduan tidak terikat waktu 3 bulan, melainkan selama waktu pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Yang kedua, yaitu nebis in idem, diatur dalam pasal 76 KUHP. Nebis in idem ini yang berarti tidak atau jangan dua kali yang sama. Dasar dari asas ini yaitu yang pertama, untuk menjaga martabat atau wibawa pengadilan. Yang kedua, untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan hakim. Syarat-syarat nebis in idem, yang pertama, ada putusan hakim yang punya kekuatan hukum tetap. Yang kedua, putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama. Yang ketiga, perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputus. Yang ketiga, yaitu matinya terdakwa. Sesuai dengan pasal 77, kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.